Aku Hairusa. Kami dari kelompok 2. Kami ingin memperkenalkan produk kami, yaitu Lumpi Kuju. Lumpi Kuju merupakan inovasi cemilan dari lumpia yang berisi dengan bakso dan juga ayam suwir pedas dan dipadukan dengan kuah keju yang creamy. Nah, target pasar kami adalah semua kalangan yang suka ngemil, terutama buat kalian nih yang pecinta jajanan kekinian. Nah, sebelum kita jualan, tentunya kita harus cari bahan-bahannya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita kembali ke rumah dan mempersiapkan mulai dari memotong bawang putih, bawang merah, potong-potong bakso, chopper ayam, chopper bumbu-bumbu. Lalu kemudian yang sudah kita siapkan tadi kita tumis. Di sini kita tumis bumbu-bumbunya hingga matang. Kita juga mencampurkan beberapa bahan seperti kecap dan garam dan lain-lain. Selanjutnya kita taruh bahan utama kita, ada bakso yang sudah kita potong-potong tadi dan juga ayam yang sudah kita chopper. Di sini kita campur, kita aduk-aduk terus hingga merata. Kita juga menambahkan sedikit air dan kita diamkan beberapa menit agar bumbunya lebih meresap lagi. Nah, ini adalah penampakan ketika semuanya sudah siap. Lalu kita lanjutkan dengan bungkus membungkus kulit lumpia. Oke teman-teman, karena produk kami adalah lumpia dengan kuah keju pedas, jangan lupakan kuah kejunya. Di sini kita membuat kuah keju menggunakan bubuk keju dengan air matang dan kemudian kita berikan sedikit seasoning garam, susu dan lain-lain hingga kuahnya menjadi sangat creamy seperti ini. Nah, ini adalah penampakan ketika lumpianya sudah jadi. Tinggal digoreng, lihat gumpul-gumpul banget kan, karena kita isiannya sangat amat full. Selanjutnya kita lanjut ke tahap penggorengan. Ini kita goreng terus sampai golden brown. Lalu inilah penampakan lumpi kuju kami yang siap diantar. Kita pengen ngemil. Iya, kita lagi. Tuh ngemil apa ya? Wih, tadi siapa yang bilang mau ngemil tuh? Kita saran sih ngeliat kelompok 2 story sih, di WA ada IG. Wih, ini ya DP nama Instagram tuh Lumpi Kuju. Coba Wani lihat. Ih, kayaknya enak deh. Itu cara order bagaimana? Kalau DP cara order, Wani bisa DM di DP Instagram dan chat anak-anak kelompok 2 tuh di WA. Oh iya, mari datun DM dorang. Ya udah mari. Iya, mari. Wih, tadi siapa? Wih. Shan 3. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada hasil penjualan. Jadi di minggu pertama kita berjualan di hari Selasa dan juga hari Kamis. Nah, pada hari Selasa itu kami menjual cireng isi dengan harga jual 25.000 per boxnya. Dan total yang terjual sebanyak 28 box jika kita rupiahkan, yaitu sebesar Rp700.000. Dan pada hari kedua di minggu pertama, karena terjadi beberapa kendala, kami mengganti jualan kami menjadi lumpia dengan kuah keju. Dan pada hari Kamis kami menjual lumpia dengan kuah keju tadi dengan total yang terjual sebanyak 29 box. Jika kita rupiahkan sebesar 560.000 dan ada juga ongkos kirim yang kami terima selama penjualan itu sebesar 20.000. Kemudian
uang yang kami keluarkan pada minggu pertama tadi, baik di hari Selasa maupun di hari Kamisnya, yaitu sebesar 679.000 untuk pembelian alat dan bahan baku untuk memproduksi jualan kami, dan kemudian kami mengurangi total pemasukan dan juga total pengeluaran tadi, sehingga kami mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp601.000. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada penjualan di minggu kedua. Nah, untuk penjualan di minggu kedua ini di hari Selasa dan juga di hari Kamis. Nah, pada hari Selasa kami menjual lumpia kuah keju dengan harga jual per box itu 20.000 dan totalnya itu ada 31 box, sehingga keuntungan kami dapat dari 31 box yaitu 620.000. Nah, dan kemudian pada hari Kamisnya kami menjual lumpia dengan kuah keju itu sendiri dengan total 27 box terjual, dengan keuntungan yang kami dapatkan atau jumlah dari total seluruh box yang kami jual yaitu 540.000. Nah, kemudian uang yang kami keluarkan sebesar 713.000 untuk pembelian alat dan bahan baku produksi. Nah, kemudian kami kurangi total pemasukan dan pengeluaran kami sehingga mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp447.000. Oke, selanjutnya untuk penjualan di minggu ketiga, di mana kami menjual pada hari yang sama, yaitu Selasa dan Kamis. Nah, di sini pada hari Selasa kami menjual lumpia kuah keju dengan harga jual 20.000 dengan total penjualan 50 box, sehingga pendapatannya sebesar 1 juta. Nah, dan di hari Kamisnya kami menjual lumpia kuah keju dengan total 33 box dan terjual sebesar 660.000. Nah, jadi pengeluaran kami pada minggu ketiga ini yaitu sebesar 1.135.000 untuk pembelian bahan baku produksi. Nah, kemudian kami kurangi total pemasukan dan pengeluaran kami sehingga mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp525.000. Untuk penjualan di minggu keempat di hari Selasa dan hari Kamis, di hari Selasa kami menjual lumpia kuah keju dengan harga 20.000 sebanyak 30 box, yang dimana kami mendapatkan pendapatan sebesar 600.000. Dan di hari Kamis kami juga menjual lumpia kuah keju dengan harga 20.000 sebanyak 30 box juga, yang dimana kami juga mendapatkan pendapatan seharga Rp600.000. Jadi pengeluaran kami sebesar 409.000 untuk pembelian bahan baku produksi. Kemudian kami kurangi total pemasukan dan pengeluaran sehingga kami mendapatkan keuntungan bersih seharga Rp191.000. Baik, saya akan masuk pada kendala yang dihadapi. Untuk kendala hanya pada minggu pertama, yang dimana kelompok kami menghadapi kendala berupa kerusakan alat pembuat cireng saat proses produksi pertama. Akibat kerusakan tersebut, kami harus beralih menggunakan cara manual dalam pembuatan cireng. Hal ini menyebabkan proses produksi menjadi lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan penggunaan alat, sehingga memakan waktu yang lebih lama dan penyelesaian pesanan. Nah, untuk minggu berikutnya hingga akhir penjualan semuanya berjalan sangat lancar. Anggota kelompok semuanya aktif dan sportif dalam penjualan.